Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sholat berjamaah di masjid, yang di masjid itu melaksanakan kegiatan kunut, misalkan di sholat subuh, maka apa yang dilakukan oleh makmum ketika makmum itu tidak terbiasa melakukan kunut atau tidak menganggap kunut di waktu subuh itu sebagai sesuatu yang disunahkan. Tentu ini sesuatu yang kita fahami ya, bahwa memang ada perbedaan di kalangan para ulama terkait dengan kesunahan membaca kunut di waktu sholat subuh, yang menurut ulama Syafi'iyah memang sesuatu yang disunahkan. Nah, ketika kita sholat berbeda dengan keyakinan imam, inilah yang akan kita dudukkan pada kesempatan yang baik ini. Jadi terkait dengan imam yang melakukan kunut subuh, kemudian makmum dia tidak melaksanakan kunut subuh, maka perlu kita dudukkan dulu bahwa kunut subuh bagi madhab yang meyakini kesunahannya, yaitu madhab Syafi'i, ternyata tidak meyakini kewajiban kunut itu. Artinya melakukan kunut subuh itu bukan menjadi rukun sholat, sehingga sholat subuh yang tanpa kunut sekalipun dia adalah sholat subuh yang sah. Ini yang penting untuk kita pahami sehingga tidak sampai pada derajat kewajiban atau tidak sampai pada makom wajib yang menjadikan sholat itu menjadi tidak sah ketika tidak menggunakan kunut. Nah, maka dalam hal ini, karena memang kunut subuh itu bukan merupakan rukun sholat, bagi makmum yang tidak mengikuti kunutnya imam juga tidak ada masalah, selama makmum itu tidak menyelisihi gerakan imam. Artinya begini, ketika Nabi SAW mengatakan, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih, sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti, maka mengikutinya adalah pada perkara-perkara yang menjadi rukun sholat itu, seperti gerakan-gerakannya. Maka kalau ketika imam melaksanakan kunut, sementara makmumnya tidak ingin melaksanakan kunut pun tidak ada masalah. Jadi ketika imam sami'a Allahu liman hamidah, kemudian dia membaca kunut, maka makmum tadi bisa tetap berdiri dengan membaca doa setelah i'tidal yang panjang, atau mendengarkan kunutnya imam meskipun tidak mengamini, kemudian ketika imam nanti sujud dia mengikuti sujud. Ini menurut pendapat sebagian madhab fikih. Meskipun ada yang unik di dalam kajian para a'immatul madzahib al-arba'ah, ada satu madhab, misalkan madhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Beliau meyakini bahwa kunut subuh itu tidak disunahkan. Tentu masalah sunnah tidaknya kunut subuh ini tidak menjadi pembahasan kita ya, tapi ini memang ada perbedaan pendapat, ada khilafiyah yang sifatnya variatif, tanawu, dan itu sah-sah saja, tidak ada masalah. Kita lihat dalam referensi para a'immatul madzahib, terutama dari kalangan madhab Hambali, ternyata seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian juga Faqihuz Zaman Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, itu ternyata ketika memberikan fatwa seputar ini, bagi makmum yang dia mengikuti imam di dalam satu sholat, maka hendaknya dia mengikuti gerakan imam, termasuk dalam gerakan-gerakan atau bacaan-bacaan yang berselisih dengan imamnya. Artinya begini, ini Masya Allah ya, betapa luasnya toleransinya Imam Ahmad bin Hambal dan murid-muridnya. Meskipun mereka tidak meyakini kunut subuh itu sunnah, kalau mereka bermakmum di belakang para alim mazhab Syafi'i yang mereka melaksanakan kunut subuh, maka mereka mensunahkan untuk tetap mengikuti gerakan imam yang melakukan kunut subuh. Jadi meskipun tidak biasa kunut subuh, kalau kita sholat di belakang imam yang melakukan kunut, maka tetap mengikuti gerakan imam itu. Jadi imamnya membaca kunut, Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, dan seterusnya, maka makmum mengikuti gerakan mengangkat tangannya dan juga mengaminkan. Itu tidak membatalkan sholatnya, karena ada anjuran untuk tetap mengikuti gerakan imam. Jadi dalam masalah ini
para ulama memang ada khilaf, ada perbedaan pendapat yang ringan sekali. Boleh kita tidak mengikuti gerakan imam ketika kunut karena kita tidak meyakini kunut itu sunnah, dan itu tidak membatalkan nilai pahala jamaah kita. Tapi dalam fatwa mazhab Hambali yang secara fikih berbeda dengan Syafi'i, justru mensunahkan untuk tetap mengikuti gerakan imam. Artinya silakan bagi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jangan sampai perbedaan dalam masalah kunut ini menjadikan kita malah terhalang untuk mendapatkan pahala sholat berjamaah. Tetaplah sholat berjamaah di belakang imam, yang mungkin perbedaannya hanya pada persoalan kunut saja ya, tidak pada persoalan yang prinsip-prinsip begitu. Cuman masalah kunut ini tidak menghalangi, silahkan ikut sholat bersama mereka. Jikalau kita berkenan untuk mengikuti kunut mereka, maka ini sesuai dengan pendalilan para imam dari mazhab Hambali. Atau kalaupun kita toh tidak mengikuti karena memang berbeda keyakinan, sama sekali dalam penilaian mazhab Syafi'i pun tidak batal jamaahnya. Karena sekali lagi kunut itu hukumnya sunnah muakkadah, bukan merupakan kewajiban dan bukan merupakan rukun. Salam sholat berjamaah. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.